Nuri kemudian mendekati wanita itu dengan hati-hati, bertanya-tanya untuk memastikan apakah benar dia mengalami gangguan jiwa seperti yang dikabarkan. Ternyata, respon dari wanita itu tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Ia merespons dengan baik, bahkan menangis ketika ditanya tentang suaminya dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah tentang seorang ibu yang dibuang dan terlantar di puncak Gunung Ciremai. Pada 30 Desember 2016, Nuri Sipli, suaminya, Wijaya, dan teman mereka Dedi Ahimsa, memulai persiapan untuk mendaki Gunung Ciremai di Jawa Barat. Mereka memeriksa perbekalan mereka dengan teliti, memastikan semua persiapan terpenuhi sebelum mereka memulai pendakian pada awal tahun 2017. Rencana mereka tidak hanya untuk menyambut tahun baru di puncak gunung, tetapi juga untuk menikmati liburan yang santai di alam terbuka. Sebelum mereka memulai pendakian, pada malam terakhir sebelum perjalanan mereka, tanggal 31 Desember 2016, mereka mengunjungi sebuah warung jamblang yang terkenal di Cirebon. Makan malam bersama di sana memberi mereka kesempatan untuk menikmati hidangan khas daerah, sekaligus merencanakan perjalanan mendaki mereka keesokan harinya. Pada tanggal 1 Januari 2017, mereka memulai pendakian mereka dengan santai melalui jalur Palutungan, membiarkan diri mereka menikmati keindahan alam sekitar dan cuaca yang sejuk. Namun, jalur mendaki yang curam dengan medan yang menanjak membuat mereka cepat merasa lelah. Ditambah lagi dengan hujan yang turun secara tiba-tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di pos Arban, yang terletak di ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Saat beristirahat di pos Arban, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang sedang turun dari puncak. Pendaki ini bercerita tentang seorang wanita tua yang tinggal di dekat puncak gunung tanpa perlindungan atau penjagaan. Penampilan wanita itu dan cara dia hidup sendirian di tempat yang keras dan terpencil menimbulkan pertanyaan di antara Nuri, Wijaya, dan Dedi, bahwa mungkin wanita itu mengalami gangguan jiwa atau berada dalam situasi yang sulit. Namun, tidak ada yang tahu pasti berapa lama wanita tersebut sudah tinggal di sana atau bagaimana asal-usulnya. Namun menurut informasi yang tersebar, kemungkinan wanita itu telah tinggal di puncak gunung selama beberapa minggu. Untuk bertahan hidup sehari-hari, dia terkadang menerima makanan dari para pendaki. Mendengar cerita ini, Nuri merasa sangat simpati dan juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Baginya, terlepas dari apakah wanita itu dianggap mengalami gangguan mental atau tidak, yang jelas dia butuh pertolongan. Singkat cerita, pada tanggal 2 Januari 2017, Nuri Sipli, bersama suaminya Wijaya dan temannya Dedi Ahimsa, melanjutkan pendakian mereka menuju puncak Gunung Ciremai. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Ciremai setelah melewati perjuangan yang berat. Di persimpangan Apau Palutungan, pada ketinggian 2480 meter di atas permukaan laut, mereka akhirnya melihat sosok wanita yang sudah mereka dengar ceritanya sebelumnya. Wanita itu duduk tak berdaya, mengenakan kaos dan celana yang lusuh. Kakinya terlihat bengkak, mengelupas, dan beberapa bagian terlihat pecah-pecah dan terbakar, mungkin akibat lama terpapar sinar matahari dan hujan. Kondisinya membuatnya sulit untuk bergerak dan tampaknya dia sudah dalam keadaan yang sangat lelah dan lemah. Penampilannya yang kusam dan pakaian yang tidak lengkap, membuat para pendaki menganggapnya mungkin orang yang mengalami gangguan jiwa. Nuri, seorang jurnalis dan aktivis sosial yang telah lama terlibat dalam literasi anak-anak Baduy melalui inisiatif kelas baca sejak tahun 2007, merasa iba dan tertarik untuk membantu wanita tersebut. Baginya, tanpa memandang apakah wanita itu dianggap gila atau tidak, yang jelas dia membutuhkan pertolongan. Kepekaan sosial Nuri membuatnya tidak hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga merenungkan kondisi sosial dan kemanusiaan dari wanita tersebut. Keberadaan wanita itu menghadirkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana para pendaki merespons orang yang terpinggirkan,
atau memiliki masalah kesehatan jiwa di lingkungan yang keras dan terpencil seperti puncak gunung. Nuri kemudian mendekati wanita itu dengan hati-hati, bertanya-tanya untuk memastikan apakah benar dia mengalami gangguan jiwa seperti yang dikabarkan. Ternyata, respon dari wanita itu tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Ia merespons dengan baik, bahkan menangis ketika ditanya tentang suaminya dan anaknya. Melalui percakapan perlahan, Nuri mulai membangun komunikasi dengan wanita itu. Dari obrolan tersebut, mereka mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Arsini, berasal dari Indramayu. Arsini menceritakan bahwa dia dibuang oleh saudaranya bernama Kasdi. Awalnya, dia diminta untuk tinggal sementara di gunung tersebut sambil menunggu saudaranya bekerja. Namun, 9 minggu telah berlalu tanpa ada tanda-tanda Kasdi datang menjemputnya. Arsini juga menyebut bahwa dia memiliki seorang anak perempuan bernama Aisyah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, sementara suaminya telah meninggal dunia. Nuri dan rekannya kemudian memberikan perawatan sederhana kepada Arsini, termasuk salep untuk luka-lukanya, roti, dan air minum. Melihat kondisi Arsini dan perbekalan yang terbatas, mereka memberikan jaket, jas hujan, dan celana, agar Arsini dapat lebih nyaman. Setelah memeriksa sekitar mereka menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman untuk Arsini berteduh. Akhirnya, mereka memindahkan Arsini ke dekat semak-semak, setidaknya untuk melindunginya dari sinar matahari dan angin yang kencang. Namun sayangnya, para pendaki lain yang melintas saat itu hanya melihat tanpa memberikan bantuan. Beberapa bahkan terlihat lebih fokus pada aktivitas pribadi seperti berfoto. Mungkin tidak mengherankan bahwa Arsini terlantar selama 9 minggu di gunung, karena tampaknya tidak ada yang peduli dengan kondisinya. Saat Nuri dan timnya bersiap untuk turun dari puncak, Nuri sebenarnya ingin membawa Arsini bersama mereka. Namun, kondisi fisiknya sendiri sudah mulai melemah karena datang bulan tiba-tiba. Selain itu, mengingat Arsini yang kesulitan bergerak, mereka menyadari bahwa tidak mungkin untuk membawanya turun tanpa peralatan evakuasi yang memadai dan jumlah personil yang tidak cukup. Nuri berjanji untuk memberitahukan keberadaan Arsini kepada petugas setempat. Pada tanggal 3 Januari 2017, setelah turun dari gunung, Nuri membuat postingan di Facebook untuk menginformasikan tentang Arsini yang masih berada di puncak Gunung Ciremai. Dalam postingan tersebut, Nuri mencantumkan nama, asal, dan informasi tentang keluarga Arsini, serta kondisinya yang memprihatinkan. Nuri juga mengekspresikan keheranannya terhadap lambannya tanggapan petugas Gunung Ciremai dalam mengevakuasi Arsini, meskipun informasi tentangnya sudah tersebar selama seminggu. Dia juga menandai dinas sosial dan akun resmi Gunung Ciremai National Park dalam postingannya tersebut. Postingan tersebut akhirnya menjadi viral dengan lebih dari 14.000 kali dibagikan, dan mendapat lebih dari 7.000 komentar. Tidak lama setelah itu, pada hari yang sama, petugas segera mengevakuasi Arsini dari puncak gunung dan mengantarkannya ke puskesmas keesokan harinya, tanggal 4 Januari 2017. Dinas Sosial dan staf khusus Menteri Sosial juga memberikan pernyataan bahwa mereka siap memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada Arsini. 2 hari setelahnya, pada tanggal 6 Januari, dibantu oleh Dinas Sosial dan relawan dari TKSK, Arsini akhirnya dipertemukan dengan anaknya. Terbukti bahwa Arsini memiliki seorang anak perempuan bernama Aisyah yang berusia 13 tahun. Aisyah tidak dapat melanjutkan pendidikan dasar dan akhirnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain itu, terungkap pula bahwa nama sebenarnya dari Arsini adalah Warsini, sesuai dengan data pada kartu keluarganya yang menunjukkan usianya adalah 32 tahun. Semua ini berkat upaya dari Nuri yang mengangkat masalah ini ke media sosial. Hal ini mengakhiri perjalanan pencarian Warsini di puncak Gunung Ciremai, yang menunjukkan pentingnya peran individu seperti Nuri dalam menggunakan media sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Semoga kisah ini menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dan bertindak dalam membantu sesama di tengah tantangan hidup mereka. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.